Hari ini, untuk pertama kalinya, Iran melancarkan serangan terhadap Inggris dan secara resmi mengancam akan menyerang negara-negara yang mendukung sanksi Amerika yang diumumkan oleh Donald Trump sebagai bagian dari fase baru perang ekonomi. Sementara itu, Presiden Amerika sendiri untuk kedua kalinya dalam seminggu menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Hari ini diketahui bahwa peretas yang terkait dengan rezim Iran akibat serangan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya berhasil menghentikan operasi pembangkit listrik di Inggris selama 4 hari penuh. Dan ini menjadi sinyal bahwa ke depannya situasinya bisa menjadi lebih buruk. Karena pada periode yang sama, orang-orang Iran menyerang setidaknya 12 objek infrastruktur kritis di Amerika Serikat. Sementara itu, Uni Emirat Arab sudah membangun benteng khusus di sekitar tangki-tangki produk minyak untuk melindungi mereka dari serangan drone Iran. Jadi, tidak ada apapun di kawasan ini saat ini yang terlihat seperti persiapan menuju perdamaian. Justru, ini lebih seperti persiapan untuk eskalasi berikutnya. Meskipun demikian, perlu juga dicatat bahwa di dalam rezim Iran sendiri terjadi perpecahan yang jelas. Perpecahan itu menjadi terbuka karena saat ini faksi pro-perang berbicara tentang perlunya terus berperang dan meningkatkan eskalasi perang. Presiden Iran hari ini untuk pertama kalinya menyatakan bahwa kita harus segera menandatangani perjanjian damai, jika tidak negara ini akan runtuh. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Jadi, Iran berusaha keras untuk keluar dari perang, tetapi dengan syarat kemenangan. Namun, itu tidak berarti Teheran siap menghentikan aksi militer. Kepala baru Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rizai, seorang pendukung garis keras, mengancam tetangga Iran dengan konsekuensi jika mereka bergabung dengan kampanye baru Amerika Serikat yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi Iran. Dia juga menuduh Amerika Serikat memperburuk ketidakstabilan nuklir global karena perang yang telah berlangsung berbulan-bulan. Menurut Rizai, Iran akan menargetkan serangan ke jalur transportasi minyak dari Teluk Persia, alternatif untuk Selat Hormuz jika negara-negara tetangga bergabung dengan perang ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Negara-negara tersebut akan dianggap sebagai musuh oleh Teheran. Di sini yang dimaksud terutama adalah Selat Bab el-Mandab di Laut Merah, serta fakta bahwa Amerika Serikat berhasil sebagian mengembalikan pasokan minyak dari Teluk Persia. Secara khusus, dilaporkan bahwa volume pasokan sudah mencapai sekitar setengah dari jumlah sebelum perang. Bagaimana itu terjadi? Pada malam hari, dengan pengawalan militer Amerika di sepanjang pantai Oman, kapal tanker masuk dan keluar melalui Selat Hormuz. Rizai mencatat bahwa negosiasi masih berlangsung dengan Oman yang terletak di sisi lain selat mengenai pengelolaan jalur air ini. Iran mengambil alih kendali atas Selat Hormuz yang dianggap sebagai jalur air internasional tak lama setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Teheran ingin memperlakukan biaya untuk kapal-kapal yang melewati selat ini. Dan sekarang, Rizai berjanji akan melakukan perubahan juga dalam diplomasi Iran dan memanfaatkan peluang baru, seperti yang dia katakan dalam perang berikutnya. Artinya, dia tidak ingin berhenti. Dia memperingatkan Amerika Serikat tentang ketidaktepatan mengirim personel militer tambahan ke wilayah tersebut dan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memperburuk ketidakstabilan nuklir. Karena negara-negara lain melihat bahwa partisipasi dalam kegiatan pemantauan internasional, seperti yang dilakukan Iran, tidak menjamin perlindungan dari serangan. Nah, di sini ada isyarat bahwa kami kan sudah mengizinkan para inspektur dari IAEA. Mereka datang, memeriksa, seolah-olah mengkonfirmasi bahwa kami tidak sedang membuat bom nuklir. Tapi tetap saja kami diserang. Oleh karena itu, lain kali negara-negara lain akan berpikir, apakah perlu mengizinkan para inspektur jika pada akhirnya itu tidak membawa hasil apa-apa? Perlu saya catat, pemimpin tertinggi Iran baru saja mengangkat Rizai sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi bulan ini sebagai bagian dari serangkaian penunjukan pejabat yang menunjukkan ketegasan posisi politik dan militer Teheran. Sementara itu, para diplomat Mesir dan Iran terus membahas kemungkinan kembalinya Teheran dan Washington ke meja perundingan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberitahu Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati tentang, kutipan, pandangan Iran terhadap peristiwa terkini dalam perundingan dan tantangan yang terkait dengannya. Jadi, maksudnya Araghchi memberi isyarat bahwa mereka tidak keberatan untuk kembali ke meja perundingan.
Selain itu, Arakchi juga melakukan percakapan telepon dengan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Dan pada dasarnya memintanya untuk mencoba menghubungi Trump agar dia mau kembali ke meja perundingan. Minggu lalu saya ingatkan, Presiden AS Donald Trump berjanji akan meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan mengisolasi Teheran secara ekonomi. Washington berencana untuk mengumumkan rincian sanksi baru pada hari Senin 24 Agustus. Dan di Kementerian Keuangan AS sudah mengumumkan bahwa ini akan menjadi sanksi terbesar dalam sejarah, yang pasti akan menghancurkan ekonomi Iran. Namun, para analis mengingatkan bahwa Iran sudah bertahun-tahun hidup di bawah sanksi, bahkan tanpa adanya perlawanan dari negara lain. Ada keraguan apakah kampanye tekanan ekonomi dari Amerika Serikat benar-benar bisa berhasil diperkuat. Selain itu, para analis juga memperingatkan bahwa belum jelas apakah Amerika Serikat dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dagang Iran dengan negara-negara tetangganya yang telah ada selama beberapa generasi berkat kedekatan geografis Jerman. Meskipun ada Kementerian Keuangan, di negara-negara tersebut masih bergantung pada detail kebijakan Amerika Serikat dan tingkat pelaksanaannya. Saat ini hanyalah ancaman terbuka yang masih bersifat umum dan kecil kemungkinan akan memberikan hasil apapun. Diperlukan tindakan nyata terhadap bank asing di sana atau perusahaan asing yang bekerja dengan orang Iran agar negara-negara ketiga benar-benar melihat dan memahami apa sebenarnya yang siap disasar oleh pemerintahan Trump. Di sini, para analis mengatakan bahwa akan lebih baik misalnya menjatuhkan sanksi terhadap satu kilang minyak di Tiongkok yang terus mengolah minyak Iran secara khusus dan terhadap hanya satu bank Tiongkok yang membantu memproses pembayaran untuk minyak tersebut. Dan kemudian akan menjadi jelas bahwa lebih baik tidak bermain-main, lebih baik benar-benar menghentikan kerjasama dengan Iran. Saat ini, semua itu masih sebatas ancaman. Namun, sebenarnya di Iran sendiri juga tidak ada sikap yang seragam. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan bahwa Iran tidak bisa terus-menerus melanjutkan perang. Oleh karena itu, perlu kembali ke meja perundingan. Dalam dua pidato di Teheran pada hari Minggu, Pezeshkian membela nota kesepahaman yang dicapai Iran dengan Amerika Serikat pada bulan Juni. Meskipun ada dugaan kekhawatiran dari pemimpin tertinggi Iran Mojdeh Khamenei, yang sebaliknya, jika dia benar-benar masih hidup dan mampu, menyatakan bahwa sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan tidak perlu kembali pada ide tersebut. Namun Pezeshkian menyatakan pada hari Minggu sebagai berikut kutipan. Suatu saat nanti harus diambil keputusan yang akan menyelamatkan negara dari kondisi yang bukan perang, tetapi juga bukan damai. Semua yang terlibat langsung dalam negosiasi percaya bahwa memorandum adalah jalan terbaik ke depan. Pelaksanaan memorandum ini akan memungkinkan kita menyelesaikan masalah secara logis dan bermartabat. Presiden Iran telah berulang kali memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat, yang kadang-kadang menyebabkan perbedaan pendapat dengan para pemimpin negara yang lebih radikal. Satu kutipan lagi dari Pezeshkian. Kita harus berpihak pada rakyat. Jika kita tidak bisa melayani rakyat dan meyakinkan mereka bahwa kita semua berasal dari satu tanah dan satu negara, maka meskipun kita memiliki kekuatan militer terbesar, kita tetap akan mengalami kekalahan. Selain itu, ada satu hal menarik lagi yang muncul di sini, yang menunjukkan adanya perpecahan nyata, karena posisi seperti itu, posisi seperti yang diambil oleh Pezeshkian, juga didukung oleh Ayatollah Said Hasan Khomeini. Dia adalah cucu Ruhollah Khomeini, pendiri utama Republik Islam Iran. Dia menyatakan, kutipan, terkadang kompromi yang bijaksana bisa membawa lebih banyak manfaat daripada ratusan peperangan. Dan para komentator mencatat adanya diskusi yang semakin meningkat di antara para pemimpin tentang bagaimana menyelesaikan konflik dengan Amerika Serikat. Beberapa orang berpendapat bahwa Iran sebaiknya bernegosiasi dari posisi yang kuat sebelum krisis ekonomi semakin memburuk. Nah, sementara itu, para pendukung garis keras di aparat keamanan sama sekali terus menolak dialog apapun. Dan sayap radikal inilah yang kini telah melancarkan serangan baru. Secara khusus, peretas yang terkait dengan rezim Iran berhasil menghentikan operasi pembangkit listrik di Inggris selama 4 hari akibat serangan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut informasi dari The Telegraph, ini adalah kasus pertama yang diketahui ketika peretas siber Iran berhasil menghentikan operasi fasilitas seperti itu di Britania Raya. Dan kemungkinan besar, ini adalah serangan paling sukses yang pernah mereka lakukan dari jenis ini. Pejabat Inggris demi alasan keamanan menolak untuk menyebutkan pembangkit listrik mana yang sebenarnya dihentikan. Namun diketahui bahwa fasilitas tersebut tidak beroperasi selama 4 hari.
sementara para ahli berusaha memulihkan operasinya. Dilaporkan bahwa fasilitas tersebut relatif kecil, sehingga penghentian sementara tidak memengaruhi pasokan energi secara keseluruhan atau produksi listrik di Inggris. Namun tetap saja, ini adalah peringatan yang mengkhawatirkan. Iran juga dapat mematikan pembangkit listrik melalui serangan siber. Terlebih lagi, menurut informasi dari The Telegraph, insiden tersebut terjadi bersamaan dengan serangkaian serangan siber terhadap fasilitas penyediaan air di 12 negara bagian Amerika Serikat pada bulan Juli. Di Amerika Serikat, para pelaku kejahatan menyerang puluhan instalasi pengolahan air yang menyebabkan banjir, penurunan tekanan di jaringan pipa air, dan memaksa pemerintah setempat merekomendasikan kepada warga untuk tetap merebus air sebelum dikonsumsi. Peretasan pertama tercatat di Minnesota pada 26 Juli. Setelah itu, kasus serupa terjadi di Michigan, Georgia, Dakota Selatan, dan New Jersey. Kemudian, pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa serangan itu berasal dari Teheran. Jadi, seperti yang Anda lihat, perang sekarang hanya memasuki fase baru. Orang Amerika ingin menekan secara ekonomi, dan orang-orang Iran tampaknya tidak hanya ingin menakut-nakuti tetangga mereka, tetapi juga mulai melakukan serangan siber berskala besar. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan beri suka. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.